Salam. Ya. Baik, Bapak Mama. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28 dan dari Gemit Sinode memberikan tema untuk kita pada hari ini, aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sering kita menemui ada pilihan, baik itu dalam bertransaksi untuk memiliki sesuatu barang, dalam menentukan pilihan untuk menentukan pilihan tersendiri. Sebelum memulai mungkin masuk dalam firman Tuhan, saya bawa kita dalam satu ilustrasi mengenai cara untuk memilih barang dan cara untuk menawarkan barang. Ini kalau ada orang, ini kebetulan saya naik mimbar, latar belakang di belakangnya SE, jadi saya ambil juga dia punya ilustrasinya menyangkut ekonomi. Ini teori marketing. Pasti ada produsen, ada konsumen. Ada penjual, ada pembeli. Ketika seorang produsen ingin menawarkan barangnya kepada konsumen atau pembeli, ada banyak cara yang mereka lakukan. Ada banyak teknik yang mereka lakukan. Dengan gaya promosi, dengan gaya iklan, dengan berbagai macam cara. Tujuannya apa? Untuk meyakinkan konsumen atau pembeli bahwa barang yang dia tawarkan itu yang terbaik. Kita sering nonton di televisi, bahkan kalau sekarang televisi sudah hampir tidak bermanfaat karena dengan adanya sudah ada Android. Banyak iklan, banyak penawaran dari produsen kepada konsumen. Banyak yang menawarkan dengan berbagai macam jaminan. Ada yang menawarkan bahwa barang mereka itu nomor 1. Tidak ada yang pernah jual kecap nomor 2. Yang semua tawarkan itu adalah barang nomor 1. Bahkan untuk meyakinkan pembeli, mereka dibuat yang berbagai macam cara. Saya masih ingat, kurang lebih sekitar tahun 2015-2020. Itu juga tiba-tiba muncul di beranda FB saya. Beta juga heran, kenapa hanya berita itu yang model begitu yang sering masuk di FB. Ada seorang janda kaya menjual rumah bonus dengan orangnya juga, kalau harga cocok. Itu cara buat itu untuk apa? Untuk meyakinkan pembeli, untuk meyakinkan konsumen bahwa barang yang dia tawarkan itu baik. Kalau kita nonton di iklan di TV, banyak orang menawarkan barang dengan media promosi, dengan menggunakan public figure, orang-orang terkenal, artis, pejabat. Untuk apa? Untuk meyakinkan kita sebagai konsumen bahwa ternyata ada orang besar yang pakai ini, ada figur publik yang menggunakan ini, berarti pasti jaminan mutunya oke. Bahkan dalam menawarkan, mereka juga sering buat dengan ada garansi, ada jaminan, ada bonus, ada diskon. Itu tujuannya cuma satu, untuk supaya konsumen memilih. Karena apa? Sekarang banyak barang yang tujuan fungsinya sama, tetapi banyak merek dan nama. Dan ketika pembeli mau menentukan pilihannya, dia harus tahu latar belakang dari produk ini seperti apa. Ada yang memberikan diskon, beli 1 gratis 2. Ada yang memberikan garansi, kalau minum obat tidak sembuh, uang kembali. Tapi setelah komplain, uang kembali, bilang kasih kembali obat yang lu minum, baru kasih kembali uang. Nah itu kadang-kadang seperti itu. Itu juga bentuk garansi untuk meyakinkan orang bahwa yang dia tawarkan itu yang terbaik. Tetapi tidak semua orang, semua pembeli, konsumen selalu juga meyakini bahwa yang ditawarkan dengan banyak
penawaran yang menarik itu baik adanya. Tapi tak sedikit juga orang yang tidak mau membeli barang yang ada garansi. Karena ketika orang berani kasih garansi berarti kualitasnya bagus. Nah kalau kualitasnya bagus, pasti harganya juga mahal. Kita selalu berpikir kalau barangnya manfaatnya sama, harganya berbeda, lebih baik kita ambil yang paling murah. Itu sifat manusia. Tetapi ada teori juga bilang tidak ada uang tipu barang. Artinya ketika kalau barang mahal ya pasti barangnya bagus. Tapi terkadang itu juga tidak menjamin. Barangnya jelek tapi promosinya bagus, dia juga jadi mahal. Itu teori ekonomi bilang begitu. Sebab mama bertanya, ini Bapak Pentua ini bawa kita di mana ini? Apa ada kaitan? Ada kaitannya dengan pembacaan kita Yosua. Ketika di masa penghujung, masa senjanya Yosua, sebagai pemimpin bangsa Israel, dia menawarkan pilihan-pilihan kepada umat Israel. Kamu mau sembah Allahnya orang Amori yang sekarang tanahnya kamu diami? Atau kamu mau sembah Allahnya nenek moyang di sebelah sungai Efrat? Atau kamu mau menyembah Tuhan Allah yang telah membawa kita keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian? Itu ada pilihan. Dan ketika kita menentukan pilihan sebagai umat, pasti kita akan melihat. Tadi dalam barang saya bilang, biasa mereka menggunakan public figure untuk meyakinkan kita. Hal ini Yosua tidak mau meyakinkan mereka. Yosua cuma hanya memberikan mereka untuk memilih. Ternyata setelah saya baca ini dan saya coba buat kerangka khotbah, saya berpikir bahwa ternyata demokratis sudah ada di demokrasi. Saya ngomong demokrat, nanti ada yang bilang saya kampanye lagi. Demokrasi pada zamannya Yosua sudah ada. Dia memberikan kebebasan kepada umat Israel untuk memilih masalah iman. Tetapi kalau kita baca, ketika sebagai pemimpin bangsa Israel, dia memberikan kebebasan kepada rakyatnya, kepada pengikutnya. Tetapi khusus untuk dalam rumah tangganya, tidak ada tawar-menawar. Kalau kita baca di ayat yang ke-15, bahwa seisi rumahku akan menyembah Tuhan Allah. Artinya kepada orang lain, Yosua tidak mau memaksa. Tetapi kalau dalam rumah tangga, itu wajib. Sebagai kepala rumah tangga, dia wajib menekankan keluarga harus mengikuti. Ini kita masuk dalam bulan keluarga. Jadi ini kita masih dalam bulan keluarga, jadi kita bicara mengenai keluarga. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca teks ini saya punya analisa, mohon maaf, saya bukan ahli teologis, tapi pemahaman terbatas. Saya menafsirkan bahwa ketika Yosua menyampaikan ini kepada umat Israel, dia mengingat peristiwa yang sebelumnya. Dia hendak mau menyerahkan tongkat estafet. Dan dia juga merefleks kembali ke belakang. Ketika dia melanjutkan tongkat kepemimpinan dari Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita baca di ayat-ayat kitab sebelumnya, itu Musa mengumpulkan tua-tua orang Israel dari 12 suku bangsa Israel. Hal yang sama pun dilakukan oleh Yosua. Tapi kali ini bukan untuk menyerahkan tongkat estafet, tetapi memberikan pilihan kepada umat Israel melalui tua-tua kepala suku untuk memilih Allah mana yang mau mereka sembah. Kalau kita baca lebih jauh lagi, bahwa ketika pada saat itu Yosua menawarkan, yang tadi saya sampaikan, tapi Yosua bilang, kalau saya dan seisi rumah saya tetap menyembah kepada Tuhan Allah,
yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dan Allah Musa yang telah membawa nenek moyang kita keluar dari Mesir. Dan ketika saya juga coba cari referensi lain, bahwa ketaatan Yosua itu karena kurang lebih sekitar 40 tahun, Yosua diterpa oleh Musa. Jadi kalau sekarang istilahnya mentornya Yosua itu adalah Musa. Jadi dia mengikuti ketika Musa memimpin bangsa Israel, sudah kasih bebas dari kejarannya pasukan Firaun. Tapi ketika mereka di padang gurun, mereka lapar, mereka marah-marah lagi kepada Musa. Mungkin di bacaan-bacaan yang lalu, dan pernah kalau tidak salah Ibu Ketua Majelis pernah menyampaikan, karena mental budaknya bangsa Israel, mereka merasa bahwa alangkah lebih baik kami menderita di Mesir, tapi kami tidak kelaparan seperti ini. Padahal kalau kita juga sebagai pemimpin, saya juga dulu merefleksi bahwa kalau kita juga yang ke Musa, pasti ada yang sudah pukul. Saya sudah berjuang untuk kasih bebas kalian dari Mesir. Niatnya baik, tetapi dalam perjalanan ketika ada masalah, kita disungut-sungut. Ini dalam kehidupan kita pun demikian. Jadi kalau di sini ada pemimpin-pemimpin, ada bapak desa, tidak ada di sini. RT, RW. Kalau ketika nanti ada masyarakat bersungut-sungut, terimalah itu, bahwa itu bukan sebagai hinaan atau apa, tapi itu sebagai dorongan untuk kita bertumbuh lebih baik. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, bahwa kurang lebih 40 tahun Yosua bersama dengan Musa, dan dia tahu tugas pertama yang diberikan kepada Musa itu adalah bersama dengan 12 pengintai untuk mengintai kota Jericho sebelum mereka masuk. Dan tantangan mereka adalah harus merobohkan benteng Jericho, mengintarinya untuk mereka bisa masuk. Tetapi ada satu perjuangan, walaupun itu berat, tetapi ada janji yang ketika didengar itu menjadi surga di depan mata. Yaitu ada harapan pada Yosua bahwa ketika kau masuk, di mana kakimu berpijak, di situ akan menjadi milikmu. Tanah itu akan menjadi milikmu. Itu yang membuat Yosua tetap bersemangat untuk memimpin bangsa Israel. Kalau kita baca sebenarnya Yosua juga merasa berat untuk memimpin bangsa Israel. Mentornya saja sudah setengah mati urus bangsa Israel, apalagi muridnya. Tapi ketika pada saat itu Yosua tidak mengandalkan dirinya. Dia tahu bahwa ketika Tuhan yang menyediakan tempat baginya, pasti Tuhan juga yang memampukan untuk dia melakukan itu semua. Dan Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita lanjut bahwa dalam pembacaan ini Yosua pada akhir, ini kalau kita baca, ini teks yang terakhir dalam kitab Yosua pasal yang ke-24. Ini dalam penafsiran bahwa ini Yosua punya masa-masa terakhir kepemimpinan di terhadap bangsa Israel. Dia mau berhenti sebagai pemimpin, tetapi dia juga menunjukkan, selain pemimpin publik, dia juga menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga yang baik. Ini tantangan untuk kita. Yosua bapak toh, berarti itu tantangan untuk kita bapak-bapak. Kalau ada yang dapat jabatan lebih sebagai pemimpin publik, ingat keluarga juga itu juga penting. Dan untuk jadi pemimpin yang paling kecil itu dari keluarga. Dan ini telah dibuktikan oleh Yosua. Yosua dia bisa memberikan kebebasan kepada bangsa Israel. Tetapi kalau untuk keluarganya, dia sudah patok mati. Tidak ada. Dari istilah dalam rumah, tidak ada dua nakoda. Mohon maaf kalau itu ada yang terjadi di kita. Saya tidak berniat untuk menyinggung. Tapi kalau kita membaca nats ini, Yosua mengajarkan kepada kita bahwa kalau bisa dalam satu rumah itu satu nakoda. Satu kapal itu satu nakoda.
Artinya kalau bapak pi timur, mama, anak, dan semua ikut pi timur. Bapak pi barat, mama, anak, semua juga ikut ke barat. Jam bapak pi timur, mama pi utara, anak pi selatan. Nanti juga ketemu, tapi lama. Karena dunia ini bulat, kita putar ke mana pasti dia sampai. Ini ada beberapa hal yang saya sampaikan mengenai ilustrasi yang tadi saya sampaikan. Bahwa ketika kita mau memilih, terkadang kita harus merasa bahwa ada garansinya, tidak. Kalau Yosua mengatakan bahwa saya dan seisi rumahku tetap menyembah Tuhan, karena dia sudah ada bukti. Bahwa Allah yang mereka dia sedang keluarganya sembah, itu dia yang telah membawa mereka keluar dari Israel, dari Mesir, ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan. Dan juga dalam perjalanan kurang lebih 40 tahun, banyak mujizat yang telah dibuat oleh Allah yang mereka sembah. Maka ketika ada penawaran-penawaran baru, bahwa ada Allah orang Amori, Allah dari nenek moyang di sebelah sungai Efrat, Yosua tidak berkedip. Dia tetap percaya yang dia sembah itu adalah Allahnya Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini jadi tantangan kita untuk rumah tangga kita, keluarga kita ke depan. Hari ini kita beribadah di Gemit. Mungkin besok lusa ada penawaran yang lebih menarik. Tetap percaya yang sama. Akhirnya kita untuk membenarkan diri, kita satu rumah, kita beda kamar. Tetap beda. Kalau bisa satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Di sini Yosua mengajarkan tidak ada toleransi untuk keluarga. Tidak ada untuk membenarkan diri kita, membenarkan diri bahwa kita satu rumah tapi beda kamar, sama-sama percaya Tuhan Yesus. Katanya. Hari ini Yosua kita baca di sini dia mengajarkan kita seisi rumah. Kemungkinan kalau seisi rumah, kalau kita baca dalam kitab Perjanjian Lama, seorang pemimpin itu pasti ada budak dan bunik. Pasti itu semua juga ikut. Bukan hanya anggota keluarga sah. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih. Ketika kita membaca teks ini menjadi bahan refleksi untuk kita sebagai keluarga. Keluarga Kristen. Ini kesaksian saya, sering urus orang kawin. Persoalan yang biasa dihadapi itu beda agama. Itu juga karena ada lagu cinta beda agama dan mereka terapkan itu juga. Itu yang jadi persoalan kami ketika para orang tua duduk dan kami selesaikan ini persoalan. Jadi bagi anak-anak muda yang ada, ketika nanti jalan, nanti untuk membenarkan diri kobe pun jodoh so itu. Tetapi ingat yang tadi saya sampaikan, kalau kita belajar dari Yosua, dalam satu kapal tidak ada dua nakoda. Jadi kalau kamu mau sama-sama ke barat, mari kita ikut sama-sama ke barat. Tidak ada yang bilang kau di barat, saya berdiri tahan di sini. Atau lu di barat, saya pergi di timur. Tidak ada. Ini bahan refleksi untuk kita keluarga. Dan bagi kita orang tua, kita untuk mengingatkan anak-anak kita. Para remaja. Ketika untuk memilih pendamping hidup. Kalau yang diajarkan sini, silakan orang lain boleh buat seperti itu. Tapi dalam keluarga kita tidak dibenarkan. Dan itu tidak diperbolehkan. Maaf saya potong sepanjang karena saya bikin konsep mampeneta kasih kerangka 4 lembar tapi saya buat dia jadi 8. Jadi Mama juga siap untuk mendengar. Ini baru masuk lembar kedua. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, ketika
Yosua menyampaikan itu kepada tua-tua bangsa Israel dari ke-12 suku. Kalau kita baca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, mereka juga tetap sama, punya komitmen yang sama. Bahwa mereka akan tetap menyembah Tuhan Allah yang telah membebaskan mereka dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Walaupun ada banyak penawaran yang menarik. Ini juga tantangan gemit ke depan. Ini semoga kita pun para hamba-hamba Tuhan yang ada bersidang di Sabu, mereka juga bisa membuat ini sebagai satu bahan refleksi. Saya teringat kemarin dalam sidang majelis klasis, bukan kami penatua diaken pengajar yang bangun bakalai, para pendeta sendiri bangun mau bakalai kembali. Hanya masalah apa yang Adam dan Adam ini apa istilahnya? Apa LGBT apa? LGBT. Itu ada persoalan di internal pendeta yang mau dibahas itu di sidang Sinode Sabu. Ada pemahaman teologis dari pendeta sebagian bahwa yang Tuhan Allah ciptakan itu Adam dan Hawa. Tidak ada Adam dengan Adam. Tidak ada Hawa dengan Hawa. Ini juga jadi persoalan yang lagi melilit kehidupan kita, keluarga, umat-umat Kristen. Ada yang punya pemahaman teologis bahwa apakah ketika buat seperti itu kita abaikan mereka, kita buang mereka tidak kenal. Ini jadi satu perdebatan. Dan saya mohon maaf ketika ini mungkin yang hadir Bapak Jess, Ibu Leni, saya bilang ini kita datang, kita jadi penonton. Karena memang yang bersidang semua dapat karunia Baomo. Yang para pendeta itu dapat karunia Baomo. Ketika mereka bersidang, ya kami juga jadi penonton. Tapi baik kami juga dapat ilmu sedikit dari mereka. Karena ilmu itu maka hari ini saya juga bisa berdiri untuk berkhotbah. Ini jadi tantangan. Ada yang bilang kalau dalam kitab keluarga, kita tidak pernah mengendaki itu ada dalam kitab keluarga. Tetapi kalau itu terjadi, apakah kita tidak mengenal dia? Kita buang dia. Ada pemahaman lagi baru bahwa tidak buang. Tetapi kita mengajarkan dia untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi ada yang bilang daripada dia tidak mau jalan kembali jalan yang benar, biar saja daripada dia menderita Adam yang Adam juga baiklah. Ini yang sekarang ya semoga itu dicabut. Katanya ada beberapa klasis yang tidak setuju itu untuk dibahas di sidang sinode, semoga itu dicabut supaya tidak dibuat dalam peraturan. Dan mungkin nanti yang akan dibuat itu hanya masalah untuk pasangan muda yang akan menikah. Pranikah itu harus didahului seperti kata kasasi. Baik Bapak Mama, kita kembali kepada bacaan kita. Dari kita baca bahwa Yosua ini bukan hanya sebagai pemimpin bangsa Israel. Tapi dia memberikan contoh sebagai pemimpin rumah tangga yang baik. Sebagai ayah, sebagai imam dalam keluarga. Sebagai imam dalam keluarga. Sebagai nakoda dalam keluarga. Dia memberikan teladan, memberikan contoh. Bahwa kalaupun ada tawaran yang baru lebih menarik, tapi dia tetap berpegang teguh pada awal dari mana ia dilahirkan. Jadi kalau ketika Yosua mengatakan bahwa dia tetap pada Tuhan Allah, karena memang ketika dia lahir dan dibesarkan, dia diterpa, diajar oleh Musa, itu untuk menyembah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bukan Allah orang Amori yang mereka tempati sekarang. Kita karena biasa, ini bahasa kami para jubir, di mana bumi dipijak, di siku langit dijunjung.
Ketika kita masuk di tengah-tengah orang yang beragama lain dengan kita bilang karena ketika masuk kandang kambing harus belajar mengembeng, kita juga ikut-ikut. Itu juga jadi soal. Hidup itu harus punya komitmen. Komitmen dan konsisten. Kalau hanya komitmen saja kurang bagus. Harus konsisten. Konsisten itu berarti dia terus menerus. Sampai akhir hidupnya. Jangan ini hari beda, besok beda, lusa beda, dan seterusnya. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dari pembacaan kita, saya buat rangkuman kurang lebih ada 4 poin. Yang untuk kita jadikan bahan refleksi untuk kita bawa pulang. Sesuai dengan tema yang diberikan oleh Sinode, yaitu mengenai menyembah Allah. Aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Dan Allah ini ya tadi saya bilang, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang juga disembah oleh Musa. Yang menjadi mentor daripada Yosua. 4 hal itu. Yang pertama, ketika kita melakukan ibadah, kita harus dasarkan pada takut akan Tuhan. Kadang orang beribadah, tapi belum tentu dia takut pada Tuhan. Tapi kalau orang yang takut kepada Tuhan, pasti dia beribadah. Kita ambil contoh ketika Daniel, Sadrak, yang mau dibakar. Ketika dalam masa kritis, tapi mereka masih tetap menyembah Tuhan. Mereka tetap melakukan ibadah. Karena apa? Mereka takut kepada Tuhan. Walaupun ada penawaran, kalau kau sembah Allah kami, Baal-Baal kami, kalian dibebaskan. Tetapi mereka berempat bersiteguh bahwa kami tetap pada pendirian kami. Kami menyembah Allah kami. Allah Israel. Yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ini sudah di lubang mulut api ini untuk mau siap dibakar. Pilihannya, mau ikut ini atau kau dibakar. Mereka karena takut Tuhan, mereka menjawab, kami tetap ikut Tuhan. Ini tantangan untuk kita. Ini apalagi ini sekarang, ya, banyak orang memprediksi bahwa bisa-bisa perang dunia ketiga terjadi. Dan yang sekarang Israel lagi gempur habis-habisan Gaza. Ditakutkan liga-liga Arab bangun dan membantu Palestina untuk menyerang Israel. Ketika kita diperhadapkan seperti itu, imanlah yang dibutuhkan. Jadi beribadat, ingat harus takut pada Tuhan. Yang kedua, ketika kita ingin beribadat kepada Tuhan, itu harus berasal dari hati yang tulus dan ikhlas. Jangan dipaksakan. Jangan merasa bahwa dipaksa baru kita ikut ibadah. Tapi itu ikhlas dari hati kita. Itu tulus dari hati kita. Jangan ikut-ikut orang juga. Kalau kita baca tadi, Yosua punya kelebihan satu. Bahwa ketika dia memilih untuk menyembah Tuhan, dia tidak bertanya kepada siapa. Beta harus ikut lu kok. Lu sembah siapa? Tidak. Oh karena ini yang lebih bagus. Tidak. Dalam dia pun pribadi dia sudah tekad bahwa yang saya sembah adalah Allah. Abraham, Allah Ishak, dan Allah. Itu harus keluar dari hati yang tulus dan ikhlas. Tidak ada unsur paksaan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih. Karena apa? Ketika kita menyembah,
dengan rasa keterpaksaan, kita merasa ada beban. Tidak leluasa. Tapi kalau kita melakukannya dengan tulus dan ikhlas, saya yakin bahwa kita akan mendapatkan kelegaan. Yang ketiga, kita melakukan ibadat kepada Allah dengan setia. Setia itu berarti satu, pilihannya cuma satu. Ini bahan refleksi kita, tidak salah pembacaan untuk ibadat rumah tangga 2 minggu lalu, masalah setia. Kesetiaan Elisa dengan Elia. Setia itu mahal. Maka saya juga sering baca ABG, orang punya capture di FB, kesetiaan itu mahal. Jadi hanya orang-orang berkelas yang bisa mendapatkan orang yang setia, karena setia itu mahal. Jangan hari ini kita sembah Tuhan ini, besok kita pindah ke Tuhan ini. Ketika naik ke tumbuh buku bambu, baru kita kembali ke Tuhan yang ini. Nah, kalau kita baca di nats yang di bahwa Allah itu cemburu. Allah kita itu Allah cemburu. Tidak mau diduakan. Sama, manusia juga sama. Maka pilihannya juga cuma satu. Kata setia itu berarti pilihannya cuma satu. Tidak ada lebih dari satu. Kalau lebih dari satu itu sebuah cabang. Dan yang terakhir keempat, bahwa kita baca Yosua ini selain sebagai pemimpin, dia menempatkan diri berperan sebagai seorang ayah yang baik dan bijak, tetapi tegas juga. Kenapa saya bilang baik, bijak, dan tegas? Dia bijak memberikan kebebasan kepada pengikutnya untuk memilih. Tetapi dia tegas dalam urusan rumah tangga. Dalam rumah tangga tidak ada tawar menawar. Bab mama mungkin ketika kita baca peran seorang ayah, dalam Alkitab, mungkin kita bisa, saya coba, ini ada temukan kurang lebih ada 2 dalam perjanjian baru, yaitu di Efesus pasal 5. Mengenai rumah tangga. Efesus pasal 5, ini nanti silakan ada yang mau catat sebagai bahan refleksi untuk bawa pulang, untuk dalam berumah tangga. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 29. Kasih Kristus adalah dasar suami istri. Jika kita membangun kehidupan berumah tangga kita, kita gunakan kasih Kristus sebagai dasar. Dan yang kedua itu di Efesus 6 ayat 4. Itu tentang teladan atau contoh dalam keluarga. Tebak balik kita baca itu. Saya mau kupas itu, tapi nanti biasanya kita pulang jam 9 nanti bisa lewat. Jadi itu nanti akan menjadi bahan refleksi kita di rumah untuk kita baca. Kebetulan masih dalam bulan keluarga. Dan yang kedua, tadi saya bilang peran ayah sebagai kepala rumah tangga. Yang kedua, peran ayah sebagai seorang imam. Peran ayah sebagai seorang imam. Ini juga jadi tantangan. Peran ayah sebagai seorang imam.
Saya coba baca kamus Alkitab. Kata imam itu artinya pemimpin. Dia yang membuat. Yang jadi soal untuk kita gemit. Dari semua UPP yang tidak jalan itu kaum bapa. Tapi Immanuel Baumata kaum bapa jalan. Bapak Musa, Bapak Anton. Ini yang jadi soal. Ketika kita membaca kitab ini, yang diminta oleh Yosua bahwa peran kita sebagai seorang ayah itu adalah kita sebagai imam. Ini kita mau ajak, imam itu artinya penunjuk, dia yang memimpin ibadat di rumah. Kalau kita saudara yang agama Muslim, imam itu yang memimpin sholat itu. Ini jadi soal. Ibadat kaum bapa saja kita tidak hadir, apalagi mau pimpin ibadat dalam rumah. Tetapi ini tuntutan. Tapi saya yakin bapak-bapak, saya omong ini tidak semua kaum bapak, jangan sampai nanti ada kaum bapak yang tersinggung bilang, bapak pentual dia pukul rata, dia pendiri dia bikin sama dengan kita. Ya saya omongkan salah satunya saya juga. Walaupun saya wakil ketua, tapi Bapak Anton tahu, saya kadang-kadang juga lalai dalam ibadat kaum bapa. Karena urusan dunia pun lebih banyak. Tapi semoga dari hari ini, penatua yang bawa firman mengenai ini menyadarkan kita kaum bapa, untuk nanti ibadat kita lebih banyak daripada kaum ibu. Amin? Ya, yang amin perempuan ini. Bapak-bapak, amin? Amin. Ya, termasuk saya juga. Karena apa kita dituntut untuk jadi imam? Ya. Pas, kurang 5 menit, biasa pendeta habis khotbah itu saya bisa lihat jam 8:10. Ya saya juga kurang 5 menit lagi. Bapak saya ketika khotbah itu saya ada lihat jam, jadi tidak usah khawatir. Jadi ketika ada bahan bacaan 2 bacaan yang saya titipkan kepada Bapak Mama, jemaat Tuhan terkasih, kembali kita buat itu sebagai bahan refleksi untuk membangun rumah tangga kita. Agar ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga kita, seperti yang kita baca dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Semoga kita semua diberikan kekuatan seperti Allah memberkati Simpson, dan kita juga diberikan keberanian untuk mengambil sikap dalam membina rumah tangga seperti Allah memberkati Daud, Raja Daud, bukan Daud yang ini, Raja Daud. Dan juga kita diberi kebijaksanaan seperti Allah memberikan rasa bijak kepada Salomo. Dan kita juga sebagai orang tua dalam mendidik anak, kita diberikan kesabaran seperti Allah memberikan kesabaran kepada Ayub. Dan kita juga diberikan ketulusan untuk membimbing, membina rumah tangga kita seperti Allah memberikan ketulusan kepada Esther. Ada yang nama Esther? Itu orang yang paling tulus. Dan kita juga diberikan kelemah lembutan seperti ketika Allah mengurapi Musa. Dengan penuh rasa lemah lembut, ia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan yang terakhir dan yang berikut, kita juga diberikan kesetiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga kita seperti seorang Ruth itu orang, kalau kita baca dalam kitab itu orang yang setia. Jadi berbahagia yang nama Ruth. Kalau yang nama Daud berani. Dan yang terakhir, kita juga para bapak-bapak diberikan ketaatan untuk menjadi imam dalam rumah tangga kita. Seperti Yosua diurapi dengan ketaatan. Amin.